Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo. Halo Mas. Halo Mas. Halo, bagaimana kabarnya nih? Kabar baik. Baik ya. Kami ingin ini Mas, ngajak Mas Rama berbincang di podcast kami nih mengenai strategi Mas Rama sebagai pemilik Cozy tengah pandemik ini. Saya lihat Mas ada program Cozy Care, terus Cozy To Go, terus Mas juga bekerja sama dengan Party Gastronomi dalam program Bagi Rasa, terus memberikan masker, terus sanitizer dan sebagainya. Itu bisa cerita Mas melakukan hal tersebut? Jadi sebenarnya gimana ya? Kalau mau dibilang sih kayak kalau sebetulnya secara keuangan itu tuh memang cukup berat untuk untuk bisa berpartisipasi lah istilahnya dalam membantu teman-teman semua. Cuman kalau dari saya sendiri dari Cozy itu kayak yang nggak tega lah gitu untuk cuman berdiam diri aja gitu, ngelihat di mana saudara-saudara kita, teman-teman kita banyak yang butuh bantuan gitu. Jadi awalnya sih kita membantu dari yang kita bisa dulu, kayak ke Bagi Rasa tuh saya awalnya kita ngasih kopi susu, terus ngasih makanan yang memang biasa kita produksi gitu. Nah terus kayak yang masker dan hand sanitizer ya memang ada, ya kita sisihkan lah sengaja sedikit, nggak banyak juga, yang bisa berguna aja buat orang gitu. Terus yang lainnya kayak Cozy To Go gitu? Nah kalau Cozy To Go, jadi mungkin kalau Mas Dian lihat sih kita lagi agak bergeser nih dari toko kopi jadi toko makanan sekarang gitu, karena kita ngelihat bahwa dengan kondisi sekarang yang memang perilaku konsumen terpaksa berubah drastis, kita harus mau nggak mau ngikutin gitu, mau nggak mau ngikutin gitu. Jadi kayak ya udah berarti kita bikin deh awalnya dari yang kita keluarin Cozy es kopi literan lah, sama kayak teman-teman yang lain gitu. Berpikirnya bahwa ya orang harus work from home, mereka tetap pengen ngopi, butuh ngopi gitu. Daripada beli satuan, mendingan beli 1 liter lah biar bisa lama, bisa dibagi-bagi. Nah setelah itu kepikiran, wah ternyata nih si kopi ini memang belum merupakan kebutuhan yang premier gitu. Jadi orang beli kopi yang nggak setiap hari gitu, karena itu tadi belum jadi kebutuhan pokok. Kita mikir yaudah deh kita shifting aja, kita fokus ke makanan yang orang memang ya mau nggak mau tiap hari pasti cari makan. Mungkin di awal-awal orang mereka ya di rumah masak segala macam, cuman ya namanya masak juga kan lumayan capek, orang mungkin bosen, pasti akan lirik ke luar gitu. Makanya kita berusaha untuk provide kebutuhan itu gitu. Nah itu akhirnya sekarang berubah jadi makanan ya, garis besarnya. Ya fokusnya kita lebih ke makanan justru, dari variasi produk juga kita lebih banyak makanan. Kalau bicara pandemik nih, dampaknya buat Cozy itu sejauh mana Mas? Sejauh banget Mas ya. Saya juga sebelumnya habis berbincang dengan kawan-kawan lain juga ya memang dropnya lumayan besar ya. Mungkin Mas Rama bisa bercerita untuk berbagi juga nih, kan tujuannya nanti ini Mas, kita tema besar adalah nyari katakanlah inspirasi atau masukan atau ide-ide buat teman-teman lain juga kan. Kalau ada kayak tadi misalnya dari toko kopi kita geser jadi toko makanan gitu. Mungkin Mas Rama bisa cerita ya. Jadi kalau dari omset sih sebetulnya terpukul banget, bisa mungkin secara kejam-kejamnya bisa sampai 80%-an, bahkan 90% buat untuk beberapa teman. Karena memang kopi orang biasa ya nongkrong kan. Di sini di Indonesia apalagi kopi belum jadi kebutuhan utama gitu. Jadi orang ngopi ya nongkrong, datang. Begitu nongkrongnya dihilangin ya orang nggak ngopi gitu, orang nggak datang. Apalagi setelah ada kebijakan PSBB ini yang baru bahwa semua hanya bisa take away gitu. Nah jadi ya udah sekarang sih jadi lomba-lombaan bikin gimana caranya konsumen melirik produk kita, karena di platform yang hampir sama gitu, karena semua orang kan hampir semua pakai Instagram gitu. Nah sekarang gimana caranya berlomba-lomba untuk bikin orang supaya melirik produk kita, supaya orang mau tertarik untuk beli gitu. Sejauh ini tanggapan pelanggan Cozy?
Tanggapannya lumayan. Kita juga pakai kita ngencengin di Tokopedia salah satunya karena tujuannya adalah untuk motong. Ya sekarang kan kayak misalnya kalau kita masih bertumpu sama Gojek dengan GoFood-nya atau GrabFood-nya, itu kita cukup berasa nih si potongan 15-20%-nya itu kan. Sekarang sangat berasa akhirnya ya. Sekarang sangat berasa. Kalau dulu sih masih bisa ketutupan lah sama kuantitas. Baik. Sekarang kuantitasnya hilang, udah semakin kerasa sih 20%-nya. Nah kemarin mikir gimana caranya ya. Ya udah deh kita fokus di Tokopedia aja gitu. Di Tokopedia potongan lebih kecil, bisa dikirim lewat Gojek juga gitu kan. Sama juga ujung-ujungnya, tapi tambah potongan ya. Ujung-ujungnya gitu. Dan kita bisa jangkau keluar kota malah. Bahkan ya benar. Makanan kayak susu, kopi susu kita pakai kita pakai ice pack. Makanan kita frozen dulu gitu. Yang selama kota itu bisa terjangkau oleh JNE yang kita bisa layanin gitu. Sama terus strategi lainnya, jadi mungkin ada beberapa pegawai kita, barista kita yang mau nggak mau dengan sangat terpaksa dirumahkan. Nah saya mikir juga kita sama tim mikir gimana ya caranya nih supaya mereka masih dapat penghasilan. Ya udah kita bikin aja jadi kurir gitu. Jadi barista yang dirumahkan ini sebagian kita jadikan kurir. Jadi istilahnya ya udah ongkos kirim yang biasanya konsumen bayarkan ke Gojek atau ya itu buat pekerjanya gitu. Yang lain kita dikasihin ke barista kita yang dirumahkan itu gitu. Berapa persen Mas kalau boleh tahu itu yang dirumahkan? Yang dirumahkan sih sampai 30%-an ya. Sampai 30% ya. Seluruh cabang Cozy? Ya, seluruh cabang Cozy sekitar 30%. Terus yang sisanya memang dari jam shift berkurang juga sih. Jadi ini kan pandemik nih tampaknya lama ya. Mungkin bisa akhir tahun, mungkin tahun depan juga. Jadi emang mau gak mau Mas Rama pun mengubah strategi ya, adaptif gitu ya untuk bertahan ini juga ya. Betul. Yang penting kalau kita sekarang sih nggak cari untung. Yang penting anak-anak kita bisa makan, bisa ada pemasukan, dan walaupun dengan nafas tersenggal-senggal, yang penting masih bisa bertahan hidup sampai nanti keadaan normal kembali, kita masih ada. Karena saya yakin kalau setelah kondisi normal semua berakhir, istilahnya kita bakal rebound. Gitu. Kita akan mendapatkan hasil yang lumayan. Ya kami juga turut prihatin ya Mas mendengar sales turun terus dirumahkan gitu, karena emang ini sulit dihindari gitu ya. Makanya Mas Rama sebagai pemilik ini kira-kira kedepannya apa tuh strateginya selain mengubah jadi toko makanan, mungkin ntar yang cabang-cabangnya itu bagaimana tuh Mas? Kan mau nggak mau nggak buka juga ya? Iya, jadi memang ada beberapa cabang yang kita permanen nih, kita tutup benar-benar tutup, kayak yang di Bali itu kita tutup. Oh bukan sementara, tapi emang permanen? Sementara. Oh sementara. Tapi belum tahu sampai kapan. Oh cuma panjang ya kira-kira gitu ya. Baik. Iya, soalnya kebetulan yang di Bali tuh lokasinya juga di zona merah. Tujuan wisata. Oh. Yang sekarang udah kosong ya nggak ada. Ya sama sekali udah nggak bisa berharap deh dari situ. Gitu. Nah, itu kalau ada tempat nganggur gitu rencananya mau diapain? Di tempat produksi kah atau bagaimana? Masih belum tahu, masih belum kepikiran soalnya ya harus berhati-hati juga kan dengan strategi kayak gitu. Kan di tengah ini banyak yang stres juga, termasuk ya saya juga. Semua orang yang stres gitu kan. Ngeliat kayak gini kan kayak suram gitu kan masa depan. Betul. Mungkin Mas bisa berbagi keluh kesah atau apa? Iya, ya kalau dari kita sih gitu sih, kita nggak. Kalau saya sih udah kayaknya semua mengalami hal ini, semua juga nggak tahu berakhirnya kapan, bahkan pemerintah juga nggak tahu mesti ngapain sebetulnya. Jadi ya udah aja deh, kalau dari saya sih ya udah kita lakukan aja yang bisa kita lakukan di hari ini, nggak terlalu mikir panjang juga kayak gimana-gimananya. Yang penting sih anak-anak masih bisa produksi, masih ada pendapatan walau sedikit. Yang penting kita bisa makan, udah itu aja dulu sementara gitu, sambil terus aja itu tadi mengikuti perkembangan gitu. Bikin produk baru, terutama makanan, bikin channel jualan baru, ya bikin website gratisan lah segala macam, semua aja dijalanin. Nah ini Mas, di luar Cozy, Mas Rama juga ini ya bikin inisiatif Bandung Coffee Collective Shop. Iya. Itu bisa diceritakan Mas, maksudnya apa atau apa sih BCCS ini? BCCS. Jadi sebenarnya gini, itu asal
yang mengusulkan awal itu dari Om Andi Wijaya dari Someday Somehow Project. Dia bikin gimana nih, kita bikin sesuatu yuk semacam koperasi lah yang untuk tujuannya untuk menolong tadinya menolong orang-orang terdekat itu dalam hal yang itulah barista yang dirumahkan atau barista yang dipecat gitu, supaya ya kita bisa menyumbang lah entah dalam bentuk dana ataupun bahan pokok gitu. Nah jadi setelah itu kita ngobrol channelnya gimana nih, ya udah channelnya kita pakai di Instagram karena Instagram paling familiar lah buat orang-orang itu. Terus kita ajakin beberapa teman-teman mau dengan senang hati mereka kayak masukin kayak bayar startup fee nanti untuk biaya administrasi, kita hire admin, keuangan dan lain-lain itu nanti. Terus tiap anggota, tiap coffee shop yang bergabung di situ boleh naruh produknya di situ. Nanti kalau orang beli dari situ akan dipotong 10% untuk gitu. Sumbangan. Ya, 10% ini akan dikumpulkan. Nanti kalau ada barista yang memang butuh, dia bisa mengajukan diri gitu, bisa mengajukan diri untuk menerima bantuan. Simpelnya gitu sih Mas. Simpelnya ya. Itu udah berapa banyak yang sudah bergabung dalam program tersebut? Jumlahnya saya kurang hafal. Berarti banyak. Kalau nggak hafal biasanya banyak. Ya kayaknya sih hampir 20-an. Ya banyak itu ya. Lancar Mas, programnya berjalan, kendalanya? Belum begitu lancar Mas, Sebanyak kendala gitu ya? Soalnya memang kalau secara jenis transaksinya orang mungkin belum familiar ya gitu. Jadi dari Instagram, terus nanti harus DM adminnya, dari DM admin nanti admin yang ngubungin ke tokonya. Masih belum ini sih, kita masih belum nemu bentukan yang baiknya gimana gitu. Mungkin kepikiran juga bahwa ya udah kita bikin store Tokopedia juga mungkin atas sama BCCS, belum tahu gitu. Saya juga pusing nih bikin pertanyaan-pertanyaan soal ini sebenarnya nih. Karena nih ngomongin diri sendiri juga. Terus tadi berapa kali podcast juga isinya sedih semua. Aduh kadang pusing. Aduh. Kira-kira kalau di Bandung sendiri Mas, langkah-langkah teman-teman di Bandung di BCCS ini apa aja selain ngebantu buat nanti misalnya barista, yang lainnya misalnya hulu mungkin atau apa gitu? Ke hulu sebetulnya kemarin udah ada ya ada obrolan lah ke hulu nih, sebentar lagi mau panen. Kira barangnya siapa nih yang bakal beli. Kita juga masih bingung sih, pengen ngebantu hulu juga. Cuman misalnya kita beli green bean deh dari sana, terus tapi di green bean-nya mau dikemanain? Karena dan kan kita juga nggak punya cadangan dana untuk benar-benar. Lagi serba salah semua deh. Pusing semua berarti ini ya. Iya. Ya mereka juga masih semangat lah, masih ya itu yang penting sih udah semua sekarang yang penting masih bisa makan, gimana caranya. Dan tetap semangat gitu ya. Dan tetap semangat, ya, dan tetap optimis. Soalnya itu tadi, gimana caranya kita masih bisa bernapas saat nanti ini semua berakhir gitu. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya sih. Amin, insyaallah. Dibayarlah semua ini. Ya, amin. Saya mau ucapkan terima kasih loh buat Mas Rama udah berbagi ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.